Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, para peserta pelatihan jarak jauh, penelitian tindakan kelas di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Padang, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai laporan PTK. Ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Untuk itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita memulainya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari gambar atau bagan berikut, kalau kita analogikan bahwa penelitian tindakan kelas itu, Bapak Ibu bisa cermati ya, untuk nomor 1 sampai nomor 5 itu kita sebut pada bab 1 yang intinya pendahuluan. Ya, Bapak Ibu mencoba berpikir apa yang menjadi latar belakang saya menulis penelitian tindakan kelas ini. Sehingga nanti Bapak Ibu sampai pada sebuah rumusan masalah. Dari rumusan masalah Bapak Ibu akan beranjak pada tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu juga akan berpikir apa manfaat penelitian itu. Nah, ini ibarat seorang manusia sedang dia pikirkan dan di bagian kepalanya dia memikirkan apa yang melatar belakangi penelitian tindakan kelas saya ini, rumusan masalahnya bagaimana, tujuan penelitiannya bagaimana, dan apa manfaat penelitian saya ini bagi diri saya sendiri, bagi lembaga atau madrasah di mana saya bertugas dan sebagainya, ataupun nanti manfaat penelitian untuk skala besar yaitu Kementerian Agama. Nah, selanjutnya pada bab 2, Bapak Ibu, kita akan mencoba mengkaji tentang kajian pustaka. Nah, silakan Bapak Ibu nanti cari apa-apa saja yang mendukung sehingga Bapak Ibu bisa percaya diri bahwa Bapak Ibu nanti mengatakan saya telah membaca ini, saya telah membaca jurnal ini, saya telah membaca buku sumber ini sesuai dengan permasalahan yang akan saya angkat pada penelitian tindakan kelas saya ini. Selanjutnya pada bab 3 adalah metodologi penelitian. Nanti kita juga akan uraikan pada slide-slide berikutnya. Dan pada bab 4 adalah hasil penelitian. Hasil penelitian. Dan pada bab 5 nanti berupa kesimpulan dan saran yang isinya adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, itu kita lanjutkan. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi Bapak Ibu, sistematika tulisan pada laporan penelitian tindakan kelas ini, mungkin sebagian Bapak Ibu berkeinginan nanti laporan penelitian tindakan kelas saya ini mungkin saya akan juga bisa masukkan ke jurnal ataupun dalam bentuk makalah. Nah, untuk itu kita sedikit bedakan ya, laporan penelitian tindakan kelas dengan makalah berupa tinjauan. Nah, pada laporan penelitian tindakan kelas Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, seperti yang telah kita gambarkan pada gambar seorang figur manusia tadi, ya, ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, pada makalah, bab 1 dan bab 2 sama dengan yang ada pada penelitian tindakan kelas. Bedanya pada bab 3 dan bab 4. Nah, pada bab 3 ketika Bapak Ibu menulis sebuah makalah, itu berupa ide dan gagasan yang Bapak Ibu miliki. Nah, langsung ke bab 4, yaitu kesimpulan. Jadi tidak dalam metodologi penelitian. Karena ini
hanya merupakan sebuah makalah. Baik, Bapak Ibu, ini akan lebih dalam Bapak Ibu tulis nanti pada sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu telah mengikuti proses dan menjalani proses dari awal sampai akhir tentang penelitian tindakan kelas, sebetulnya tidak ada lagi kesulitan yang akan Bapak Ibu temui. Pada bab 1, Bapak Ibu akan menulis pendahuluan yang konten atau isinya latar belakang masalah. Bapak Ibu harus mengemukakan apa-apa kelemahan dan bukti-bukti atau data atau fakta real kalau dapat, bisa Bapak Ibu menggunakan tabel. Intinya begini, Bapak Ibu sampaikan kenapa penelitian tindakan kelas saya ini saya lakukan dengan data-data begini, dengan fakta-fakta yang ada ketika saya melakukan proses pembelajaran atau proses mengajar dalam kelas. Bisa saja Bapak Ibu kemukakan bahwa dengan jumlah siswa 25 orang, ya, baru hanya 7 atau sekitar 10 orang yang nilainya bisa mencapai KKM. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa mengemukakannya berdasarkan persentase. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu juga harus kemukakan pada bab 1 ini, apa maksud tindakan ini secara singkat. Kenapa ini Bapak lakukan? Untuk apa? Nah, sehingga nanti baru kita masuk pada rumusan masalah. Ini lebih menekankan pada proses dan baru nanti hasilnya. Nah, untuk poin C pada bab 1 ini merupakan tujuan penelitian. Bapak Ibu harus berhati-hati, sinkronkan dengan rumusan masalah. Contoh, tujuan penelitian tindakan kelas saya ini ingin membuktikan atau ingin mengetahui ya, apakah dengan penggunaan model pembelajaran X dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah ini, Bapak Ibu, untuk bab 2, nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu telah berdiskusi panjang lebar, baik pun melalui live chat ataupun forum diskusi. Ataupun Bapak Ibu telah membaca bahan bacaan yang telah ada di portal PJJ Balai Diklat Keagamaan Padang. Nah, pada bab 2 ada kajian pustaka, minimal Bapak Ibu ya 5 buku kajian teori yang Bapak Ibu baca dan dijadikan referensinya. Nah, ada kajian teori dan B kajian hasil penelitian. Kalau kajian hasil penelitian, Bapak Ibu dipersilakan membaca penelitian-penelitian tindakan kelas atau penelitian-penelitian murni tentang pembelajaran yang ada kaitannya dengan apa permasalahan Bapak Ibu bahas pada penelitian tindakan kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu jangan merasa berkecil hati, apakah saya harus membaca semua buku yang ada di perpustakaan yang jumlahnya sampai ribuan dan sebagainya? Tidak. Bapak Ibu cukup membaca buku-buku yang berkaitan dengan model-model yang akan Bapak Ibu gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada latar belakang masalah dan rumusan masalah tadi. Tidak perlu Bapak Ibu membaca semua buku yang ada di pustaka itu. Nah, baik. Kita lanjutkan pada bab 3, yaitu metodologi penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu ada menyatakan kondisi singkat dan tindakan, setting penelitiannya bagaimana, ada proses secara keseluruhan. Bapak Ibu pun nanti ada proses per siklus dan indikator keberhasilan. Nah, disinilah Bapak Ibu akan melakukan siklus-siklus penelitian pada penelitian tindakan kelas ini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana analisa data. Ya. Tugas, rubrik penilaian, ya, kuis, ada lembar observasi, wawancara dan kuesioner. Instrumen penelitian Bapak Ibu mungkin ada penugasan atau lembar kuis atau lembar pengamatan. Ini serta
pedoman wawancara. Ini hanya sebagai alternatif saja. Ini merupakan instrumen penelitian Bapak Ibu bisa gunakan untuk penelitian tindakan kelas ini. Selanjutnya Bapak Ibu pada bab 3 sudah bisa kita lihat tadi juga ya. Bapak Ibu, kondisi singkat dan tindakan, setting, proses keseluruhan, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, proses persiklus dan pembahasan. Nah, ibarat inilah perutnya atau inilah dapurnya penelitian tindakan kelas itu. Bagaimana Bapak Ibu dari siklus per siklus atau masing-masing pertemuan dalam siklus 1 dan siklus 2 serta siklus-siklus yang ada pada penelitian tindakan kelas. Nah, ini hal-hal yang tidak jauh berbeda dari yang telah kita bisa perhatikan di awal tadi. Selanjutnya ini pun juga pengembangan atau hal-hal yang sudah biasa, dan ketika kita bisa melihat bagaimana prototipe seorang manusia di slide di awal yang telah kita tampilkan tadi Bapak Ibu. Nah, jelas kita lihat di sini. Nah, bab 4. Nah, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, dapurnya atau tempat mengolah bahan pada penelitian tindakan kelas ada pada bab 3 dan bab 4. Seperti yang kita sampaikan tadi, di bab 3 telah kita bahas dan telah kita bicarakan pada materi-materi sebelumnya. Untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mendeskripsikan kondisi awal. Setelah itu, kita akan beranjak pada hasil siklus 1. Bisa saja di siklus 1 ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Deskripsikan. Ya, model apa yang Bapak Ibu pakai, pendekatan apa yang dipakai, mulai dari langkah-langkah yang ada pada penelitian kelas. Bapak Ibu tuliskan apa yang Bapak Ibu lakukan di perencanaan, setelah itu dilaksanakan, ya. Setelah dilaksanakan, nah kita cermati dan kita amati, setelah itu kita refleksi. Setelah kita refleksi, oh ternyata ada sesuatu yang harus diperbaiki. Oh, ada sesuatu yang harus kita tingkatkan. Makanya nanti akan masuk kita pada siklus yang kedua. Nah, setelah siklus kedua bisa jadi ada nanti pertemuan pertama pada siklus kedua dan pertemuan kedua. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melangkah berikutnya. Tiap siklus dan antar siklus. Nah, Bapak Ibu bisa membandingkan di siklus pertama apa peningkatan, apa yang harus diperbaiki. Sehingga Bapak nanti masuk pada siklus yang kedua. Nah, antar siklus ini bisa Bapak Ibu bandingkan. Ada datanya, nah tinggal nanti Bapak Ibu mengata-ngatai data. Tapi harus berhati-hati, mengata-ngatainya harus pandai, jangan kasar. Walaupun ini hanya benda mati, tapi berhati-hati untuk mengkalimatkannya. Setelah itu nanti ada kesimpulan dari hasil penelitian kita Bapak Ibu. Selanjutnya pada bab 5, dari semua proses dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, pada bab 5, itu berupa kesimpulan. Bagaimana Bapak Ibu menarik kesimpulan dari semua proses yang telah kita lakukan ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, contoh, dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw, nah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan hasil yang signifikan. Persentase dan sebagainya bisa saja Bapak Ibu kalimatkan. Nah setelah itu Bapak Ibu akan menulis saran-saran yang akan disampaikan kepada teman-teman guru lainnya atau peneliti yang akan meneliti hal-hal yang mungkin tidak jauh berbeda permasalahannya dengan Bapak Ibu miliki. Nah Bapak Ibu, nah inilah bagaimana pelaporan penelitian tindakan kelas. Nah, perlu diingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, penting sekali harus ada nanti pada laporan penelitian tindakan kelas kita, bukti pelaksanaan, misalnya penjelasan proses dengan foto, ataupun nanti ada video-video yang Bapak Ibu lampirkan. Kenapa?
Di zaman atau di era globalisasi dan trust ini ya, trust atau kepercayaan atau saling kepercayaan, dan sekarang dunianya bukti, evidence-nya mana, faktanya mana. Tidak apa Bapak Ibu mengirimkan foto berupa catatan-catatan, dan juga nanti kalau perlu ada video bagaimana Bapak Ibu melakukan ya penelitian tindakan kelas mulai dari proses awal sampai menghasilkan sebuah PTK yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, semua instrumen itu dikumpulkan, ya, semua instrumen pengumpulan data itu yang sudah diisi, bukan yang kosong yang dilampirkan, tapi yang sudah diisi. Kalau yang kosong itu hanya sebagai contoh saja. Jadi ingat, yang sudah diisi juga harus dilampirkan. Setelah itu ada lembar pengamatan secara rinci dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, semoga pada laporan penelitian tindakan kelas yang telah Bapak Ibu usahakan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kita semua dan akan membantu bagaimana kita menjalankan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.